Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Untuk yang pertama, Bapak cek dulu kehadirannya, ada yang tidak hadir pada hari ini. Alhamdulillah kalau hadir semuanya. Nah, kita hari ini akan berbicara atau akan mempelajari mengenai sesuatu yang tidak asing bagi kehidupan kita. Sesuatu yang akan kita pelajari hari ini adalah hal yang biasa kita dengar, biasanya kita lihat, dan juga biasanya kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya Bapak ingin menampilkan satu gambar tentang suatu produk yang ada di Indonesia. Ada yang tahu ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar mie instan yang bermerek Indomie. Mie instan atau Indomie tersebut adalah salah satu produk makanan yang berasal dari Indonesia. Ada yang bisa mengaitkan dengan pelajaran pada hari ini? Nah, benar. Pelajaran kita pada hari ini akan berbicara tentang kegiatan produksi sebagai salah satu kegiatan dari ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi itu ada 3 jenis. Yang pertama itu kegiatan produksi, yang kedua adalah kegiatan konsumsi, dan yang ketiga adalah kegiatan distribusi. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama mengidentifikasi pengertian atau konsep dari kegiatan produksi, yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan produksi, dan yang terakhir yaitu menganalisis jenis-jenis kegiatan produksi yang ada di desa dan ada di kota. Seperti itu. Oke, yang pertama kita akan berbicara tentang pengertian produksi. Apa itu pengertian produksi? Produksi merupakan usaha untuk menambah nilai suatu barang Jadi dapat kita pahami bahwasanya kegiatan produksi merupakan usaha untuk menambah nilai suatu barang yang lebih berharga secara ekonomi. Jadi ketika ada barang atau suatu hal yang tidak terlalu berharga, lalu kita lakukan kegiatan produksi, kita tambahkan, kita bentuk, kita kemas sehingga menjadi barang yang lebih bernilai atau lebih berharga secara ekonomi, itu yang dinamakan kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi itu juga berupa barang dan jasa. Jadi kegiatan produksi itu bukan hanya barang tapi juga meliputi jasa. Seperti itu. Lanjut, kita akan memasuki tentang jenis-jenis kegiatan produksi. Yang pertama yaitu kegiatan ekstraktif. Apa itu kegiatan ekstraktif? Yaitu kegiatan produksi yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam. Sebagaimana contohnya
yaitu hasil tambang. Pertambangan merupakan salah satu jenis produksi di bidang ekstraktif, karena pertambangan itu berasal dari alam, sebagaimana contohnya batu bara, lalu ada emas, ada perak, dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk atau contoh dari jenis usaha produksi di bidang produktif atau ekstraktif. Selanjutnya, kegiatan agraris. Kegiatan agraris adalah suatu jenis kegiatan produksi yang bergerak di bidang pertanian. Mungkin dari anak-anak sudah pernah mendengar apa itu agraris, karena mungkin kita hidup di antara lingkungan-lingkungan pedesaan, jadi kita sudah banyak mengenal tentang kegiatan pertanian. Nah, contohnya adalah petani yang mengubah pertanahan menjadi sawah. Nah, ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh petani, di mana tanah yang biasa, yang tidak ada tumbuhan sama sekali, dibuat atau dikreatifkan oleh petani menjadi sebuah sawah yang bisa ditanami oleh berbagai macam tanaman. Terus yang ketiga, yaitu tentang bidang industri. Pengertiannya yaitu kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan bahan mentah menjadi barang yang setengah jadi atau menjadi barang yang jadi atau siap untuk dipakai. Seperti itu. Contohnya, yaitu industri kapas yang mengubah kapas menjadi benang. Kapas adalah bahan mentah dan benang merupakan bahan setengah jadi, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya kegiatan industri itu juga merupakan kegiatan yang merubah menjadi barang yang setengah jadi sebelumnya menjadi barang mentah. Jadi barang mentah menjadi barang setengah jadi, atau barang mentah menjadi barang yang jadi atau siap dipakai. Contohnya ini. Selanjutnya yaitu barang perdagangan atau usaha di bidang perdagangan. Kita bahasa Inggrisnya trade. Di bidang perdagangan yaitu secara definisi kegiatan produksi yang bersifat menambah nilai guna barang dengan menjual dari produsen ke konsumen. Jadi perdagangan itu menjadi pihak ketiga antara produsen dengan konsumen. Produsen lari ke perdagangan yang dilakukan oleh pedagang, lalu pedagang menyampaikan kembali atau mendistribusikan barang tersebut kepada konsumen. Contohnya
Contohnya yaitu pedagang sayur. Jadi pedagang sayur ini merupakan pihak ketiga. Yang pertama yaitu pihaknya petani sayur. Petani sayur menjual kepada pedagang, lalu pedagang menyampaikan atau mendistribusikan kepada konsumen atau yang membeli sayur tersebut, yang biasanya kita jumpai di kompleks-kompleks perumahan yang biasanya memakai sepeda motor. Itu adalah salah satu bentuk jenis kegiatan produksi di bidang perdagangan. Selanjutnya yang terakhir yaitu di bidang jasa. Contohnya yaitu bank atau pos. Nah, jenis kegiatan produksi di bidang jasa yaitu kegiatan yang tidak memproduksi barang namun memberikan pelayanan atau jasa. Nah, pelayanan atau jasa pun memiliki berbagai macam jenis. Ini adalah beberapa contoh. Yang pertama yaitu pos. Pos yang kita kenal sebagai suatu jenis BUMN dari PT Pos Indonesia itu memiliki jasa dalam mengantarkan barang atau pelayanan dalam kargo atau pengantaran barang. Yang kedua yaitu pelayanan dalam bidang keuangan yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan. Di sini jenis jasa yang ditawarkan oleh bank meliputi kredit, debit, atau transfer kepada rekening lain sehingga dapat memudahkan proses transaksi keuangan, atau juga dapat dilakukan sebagai pemanfaatan pembayaran secara online seperti itu. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, kegiatan produksi beragam. Yang kedua, kita telah sampai pada bagian kesimpulan, yaitu yang pertama, kegiatan produksi itu beragam. Jadi kegiatan produksi itu bukan hanya ada satu jenis, tapi ada berbagai macam jenis. Yang kedua, yaitu semua perlu kerjasama. Jadi masing-masing kegiatan produksi itu membutuhkan satu sama lainnya. Jadi tidak ada kegiatan produksi yang dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari kegiatan produksi lain. Sebagaimana contohnya produksi semen. Pabrik semen menghasilkan produk berupa semen. Maka untuk menyampaikan produknya atau mendistribusikan produknya kepada konsumen, maka pabrik tersebut membutuhkan kegiatan produksi di bidang jasa, sehingga kegiatan produksi di bidang jasa dapat membantu menyalurkan produk berupa semen kepada konsumen. Demikian pembelajaran pada hari ini. Untuk tugas di rumah, absen 1-5 menjadi kelompok 1 dan absen 6-10 menjadi kelompok 2. Masing-masing kelompok membuat analisis tentang jenis-jenis kegiatan produksi yang ada di desa dan ada di kota. Nanti tugas tersebut dibuat dalam bentuk PDF lalu diupload ke Google Drive seperti itu. Demikian pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.